Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gani, NPM 21080090 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat. Baik, kali ini akan kita bahas tentang kebutuhan dan pola hubungan manusia sebagai insan pendidikan, salah satu materi dari filsafat pendidikan. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan dan pola hubungannya, yang pertama-tama kita akan memahami tentang apa itu hakikat manusia. Manusia cenderung ingin mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya. Pertanyaan dasar yang bersifat filosofis tentang manusia adalah apa dan terbuat dari apa manusia itu. Banyak hal tentang manusia yang secara parsial telah diketahui secara jelas dan pasti. Namun secara utuh dan menyeluruh, masih banyak lagi yang belum diketahui secara konkret. Para filsuf dalam mengemukakan pendapat atau definisinya tentang manusia memberikan batasan-batasan. Dari penjelasan tentang definisi hakikat di atas, selanjutnya kita akan membahas 3 paham tentang manusia. Yang pertama adalah paham materialisme. Paham ini memandang manusia hanya dari segi fisiknya saja, atau dari segi materialnya saja, sehingga manusia tidak ada bedanya dengan alam semesta. Manusia merupakan apa yang nampak dari wujudnya saja. Kemudian paham yang kedua adalah paham idealisme. Paham idealisme memandang manusia hanya dari segi roh atau jiwanya saja, sedangkan tubuh jasmaniah manusia hanya merupakan alat untuk mewujudkan keinginan atau dorongan dari jiwanya saja. Paham yang terakhir adalah paham realisme. Paham realisme memandang manusia sebagai realita 2 sintesa kategori, yakni makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Manusia merupakan satu keutuhan, yakni antara jiwa dan raga serta jasmania dan rohani. Hakikat manusia secara sederhana dapat kita pahami sebagai seperangkat gagasan dasar mengenai manusia serta makna eksistensi manusia di dunia. Selanjutnya yang kedua yang akan kita pahami adalah hakikat pendidikan. Pendidikan sudah ada sejak adanya sejarah manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan upaya alami manusia untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Manusia akan mengajari anaknya cara untuk mempertahankan hidup serta melanjutkan keturunannya. Misalnya manusia pada zaman purba yang hidup dalam hutan akan mengajari anaknya cara untuk memburu untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan manusia yang hidup pada dataran tinggi akan mengajari anaknya cara untuk bercocok tanam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, bukan hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari kualitas jiwa serta peradabannya, baik itu melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, serta pendidikan dalam masyarakat. Baru yang ketiga, kita akan membahas hubungan manusia dengan pendidikan dalam sudut pandang filsafat. Hubungan manusia dengan pendidikan dalam sudut pandang filsafat tidak dapat dipisahkan, karena manusia perlu atau membutuhkan pendidikan. Berikut penjelasan mengenai manusia tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan dalam sudut pandang filsafat. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang paling indah dan paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling indah di antara penciptaan-penciptaan yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah manusia memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah manusia memiliki budaya dan peradaban. Berikutnya yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menjaga derajat peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi. Dalam dunia pendidikan, seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga terjadi proses penyimbangan di alam semesta ini. Kemudian selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dunia pendidikan,
seharusnya mampu menciptakan manusia yang taat beragama. Seperti pada kurikulum saat ini, yakni pada kompetensi inti pada poin yang pertama, ada kompetensi spiritualisme yang mendorong peserta didik untuk dapat mewujudkan kompetensi spiritualismenya. Kemudian yang terakhir adalah manusia sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia atau HAM sudah dimiliki oleh peserta didik sejak lahir dan melekat pada diri peserta didik. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah peserta didik dan guru sudah seharusnya saling menghormati hak-hak asasi yang dimiliki sehingga terwujud situasi yang aman, damai, dan kondusif dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan baik. Kemudian yang keempat yang perlu kita bahas di sini adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia perlu dididik dan mendidik diri. Berdasarkan konsep hakikat manusia, dapat ditemukan 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama yaitu potensialitas. Pendidikan bertujuan agar seorang menjadi manusia yang ideal. Sosok manusia yang ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral dan berakhlak, terpuji atau mulia, pintar, cerdas, mempunyai perasaan, mempunyai keamanan, mampu berkarya, menghasilkan sesuatu. Kemudian adalah dinamika. Ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan diupayakan dalam rangka membantu manusia agar menjadi manusia yang ideal. Manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Kemudian yang ketiga adalah individualitas. Praktek pendidikan merupakan upaya membantu manusia atau peserta didik yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. Di pihak lain, manusia atau peserta didik adalah individu yang memiliki kesendirian, bebas dan aktif, berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Kemudian yang keempat adalah prinsip sosialitas. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara sesama manusia atau pendidik dan peserta didik. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima peserta didik. Hakikat manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Oleh sebab itu, sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Berikut yang terakhir adalah prinsip moralitas. Pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai norma dan nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas. Manusia mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Dan terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah manusia makhluk berpendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk proses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Berulang kali dinyatakan bahwa tanpa pendidikan manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajiban di dalam kehidupan sesuai dengan hakikat asal mula dan hakikat tujuan hidupnya. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi bawaan yang ada di dalam diri manusia. Dengan kemampuan pendidikan inilah manusia terus membuat perubahan untuk mengembangkan hidup dan kehidupan dirinya sebagai manusia. Karena pendidikan adalah masalah khas kodrati manusia, sepanjang ada manusia, pendidikan akan selalu ada. Jadi bagi manusia,
Pendidikan adalah mutlak. Karena itu, tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin mampu menciptakan perubahan untuk mengembangkan hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, jika hanya dengan instingnya saja, keberadaan manusia dipastikan akan segera punah. Manusia haruslah bersikap dan berperilaku adil terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap alam. Agar bisa berbuat demikian, manusia haruslah berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai keberadaan segala sesuatu yang ada ini, dan mana asalnya, bagaimana keberadaannya, dan apakah menjadi tujuan akhir keberadaan tersebut. Untuk itu, manusia harus mendidik diri sendiri dan sesamanya secara terus-menerus. Kita tarik kesimpulan dari materi di atas adalah pendidikan yaitu proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania manusia, dan untuk kepentingan pribadi, diri, dan masyarakat yang ditunjukkan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Sang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir. Pendidikan mutlak harus ada pada manusia karena pendidikan merupakan hakikat hidup dan kehidupan. Pendidikan berguna untuk membina kepribadian manusia. Dengan pendidikan, maka terbentuklah pribadi yang baik, sehingga dalam pergaulan dengan manusia lain, individu dapat hidup dengan tenang. Pendidikan membantu agar tiap individu mampu menjadi anggota kesatuan sosial manusia tanpa kehilangan pribadinya masing-masing. Pada hakikatnya, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, yakni keluarga, masyarakat, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pertama dan utama pendidikan, masyarakat sebagai tempat berkembangnya pendidikan, dan sekolah sebagai lembaga formal dalam pendidikan. Pendidikan keluarga sebagai peletak dasar pembentukan kepribadian anak. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, khususnya dalam bidang filsafat pendidikan. Saya Richard Gani undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.